Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan share kembali bagaimana cara membuat kelas di aplikasi Google Classroom, terutama untuk ustadz-ustazah yang masih memiliki kendala bagaimana cara membuat kelas di aplikasi ini. Kenapa harus menggunakan aplikasi Google Classroom? Karena berdasarkan kesepakatan rapat kemarin bahwa semua materi pembelajaran yang dilakukan pada semester genap ini diseragamkan dilakukan melalui aplikasi Google Classroom. Baik, pertama-tama untuk membuat kelas tentunya di Google Classroom, tentunya ustadz-ustazah harus menginstal aplikasi Google Classroom di handphonenya atau di gawainya. Kalaupun ustadz-ustazah tidak bisa, sebenarnya Google Classroom ini bisa dibuka di web melalui buka pakai web saja. Kemudian kalau misalnya ustadz-ustazah sudah menginstal, silakan membuka aplikasi ini dan akan muncul tampilan. Sebenarnya tampilannya akan kosong kalau ustadz-ustazah belum membuat kelas. Tapi karena saya sudah membuat kelas, maka isinya penuh seperti ini. Oke, di atas ada tanda sama dengan 3 di situ, kemudian ada tanda tambah, kemudian ada titik 3. Untuk membuat kelas baru, ustadz-ustazah bisa klik tanda tambah, kemudian pilih create class. Kemudian ustadz-ustazah centang dan pilih continue. Seperti ini tampilannya. Ustadz-ustazah bisa membuat judul kelasnya seperti apa yang diinginkan. Kalau saya di sini menggunakan bahasa Inggris kelas 12 TB. Sectionnya bisa diisi tergantung. Kalau saya mengisinya semester genap TP 2 kemudian 2021. Oke. Roomnya bisa dihilangkan saja, subjek juga bisa dihilangkan saja karena itu tidak muncul di tampilannya nanti. Oke, setelah itu ustadz-ustazah pilih create. Oke, proses pembuatan kelas dimulai. Kita menunggu dulu. Sekarang kelasnya sudah jadi, ada bahasa Inggris 12 TB semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Di sini ada stream, ada classwork, kemudian ada people. Di people ini nanti semua murid akan terlihat di kolom student, kemudian di teacher, itu tentunya bagi guru yang membuat akun ini. Untuk share materi, saya sarankan untuk masuk ke classwork. Klik classwork, kemudian klik tanda tambah. Kemudian di sini ada pilihan assignment, question, material, dan topik. Lalu ada reuse post. Saran saya supaya tampilan classroomnya lebih bagus, lebih terstruktur, terlebih dahulu kita membuat topik dulu. Topik itu untuk menentukan, misalnya untuk menentukan memudahkan Ananda mencari pertemuan pertama, pertemuan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Oke, kita pilih topik. Di sini contohnya kita memberikan pertemuan pertama. Apa yang akan kita bahas di pertemuan pertama? Misalnya kontrak belajar. Oke, setelah itu klik add. Nah, setelah topiknya jadi, tentu kita ingin mengisi apa yang ada di dalam topik itu. Tentunya ada maksudnya kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita lakukan selama pertemuan pertama. Biasanya kan kegiatannya ada mengabsen, kemudian memberikan materi, kemudian memberikan tugas kalau ada tugas, kemudian berdiskusi di dalam kelas. Oke, kita buat, klik lagi tanda tambahnya, tanda tambah, terus kita memilih pertama kita buat absen. Untuk membuat absen yang mudah tidak harus menggunakan Google Form, kita bisa menggunakan fitur question. Di sini kita beri saja judulnya. Sebenarnya question itu untuk membuat
pertanyaan ya, pertanyaan pilihan ganda atau pertanyaan apa saja, tapi bisa juga untuk membuat absen. Misalnya absen pertemuan 1. Kalau saya lebih suka memilih membuat absen di sini karena nanti rekapnya akan lebih gampang dibandingkan dengan Google Form. Kemudian instruksi absennya terserah Bapak Ibu mau apa. Kalau saya sudah memberikan instruksi seperti ini. Jadi walaupun Anda sakit atau izin, tetap masuk di Google Classroom untuk mengisi absen saja, kemudian menuliskan keterangan sakit atau keterangan izin. Oke, selanjutnya kita centang poin. Ini tidak usah dinilai karena bukan pekerjaan ya, ini cuma absen. Kemudian due to date-nya, kapan sebenarnya berlakunya absen ini. Kalau kita hanya memberlakukan absen ini 1 hari, maka kita centang misalnya 1 hari, tanggal 9. Jadi setelah tanggal 10, 11, 12 dan seterusnya sebenarnya Anda masih bisa mengisi absen, tapi nanti akan terbaca terlambat di aplikasi Google Classroom. Oke, setelah kita pilih tanggal, klik OK, kemudian topik. Jangan lupa menentukan topiknya. Karena topik yang kita buat baru 1, maka topik yang muncul baru 1. Kita klik kontrak belajar karena absen ini adalah absen untuk pertemuan 1 di kontrak belajar. Oke, kemudian klik save. Kemudian untuk short answer kita pilih multiple choice. Di sini kita berikan hadir, opsi selanjutnya sakit, lalu izin. Oke, nanti anak-anak yang mengisi sendiri. Nah, setelah itu kita bisa memilih absen ini bisa langsung di-post atau kita jadwalkan sesuai dengan jadwal kapan absen ini sebenarnya mau diberlakukan. Kalau kita mau langsung post, kita pilih gambar pesawat yang ada di tengah ini. Kalau di tengah ini kan ada gambar jepitan buku, kemudian jepitan kertas, kemudian ada gambar pesawat, ada gambar titik 3. Kita kalau mau langsung di-post di Google Classroom-nya, di-posting ya, kita klik pesawat. Kalau misalnya kita mau mengatur jadwalnya sesuai dengan jadwal mengajar kita, kita pilih klik titik 3, kemudian pilih schedule, kita jadwalkan. Di sini ada schedule for Sabtu 9 Januari. Oke, karena saya maunya tanggal 9 Januari, karena pertemuan pertama saya 9 Januari, saya maunya post absennya pada tanggal 9 saja. Kemudian jamnya, jam berapa? Kalau saya memilih jam 10 menit. 10 menit sebelum jadwal saya dimulai, saya sudah post. Jadi 10 menit sebelum jadwal pembelajaran saya, absen ini sudah bisa diakses. Oke, kemudian klik OK. Kemudian jangan lupa untuk menekan kembali pilihan schedule. Oke, tampilannya seperti ini. Ini warnanya masih abu-abu. Kalau misalnya absen ini sudah diposting, maka warnanya akan warna biru. Ini warnanya biru. Tapi kalau misalnya belum dipost, maka warnanya akan abu-abu. Oke, setelah itu kegiatan yang kita lakukan setelah mengabsen mungkin pemberian materi ya. Di sini kita memberikan judulnya, contohnya materi pertemuan 1 ya. Kemudian kita memberikan di sini instruksinya. Memberikan instruksi dan juga di sini ustazah bisa memberikan materinya ya. Langsung memasukkan materi di sini. Kemudian kembali kita memilih topiknya pertemuan 1 kontrak belajar, kita klik, kemudian kita save. Oke, jangan lupa waktu postingnya tanggal 9 jam 7.20 pagi. Oke, jangan lupa klik schedule. Nah, itu akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yang ada di dalam pembelajaran, misalnya kita berdiskusi.
Untuk diskusi kelas kita tetap memilih materi, kemudian berikan judul di sini supaya anak-anak bisa mengetahuinya. Diskusi kelas, misalnya instruksinya silahkan menanyakan semua hal menanyakan semua hal yang belum Ananda ketahui tentang materi ini. Atau tadi karena saya memberikan kontrak kerja, harusnya materinya tentang kontrak kerja ya, tapi ya depend lah, tergantung status saja. Kemudian jangan lupa klik topik supaya diskusi ini masuk di pertemuan 1. Oke, kita save lagi, kemudian kita post, pilih schedule. Oke, tetap pada tanggal Sabtu jam 7. Kemudian klik kembali schedule. Oke, ini sudah muncul diskusi kelas. Diskusi kelas ini apa? Jadi di sini nanti para siswa bisa bertanya tentang materi yang diberikan di kolom komentar. Nanti tampilan untuk siswanya ada kolom komentar, dan ustadz-ustadzah juga bisa membalas, menjawab pertanyaannya dari Ananda sekalian. Kemudian tugas, misalnya kalau ada tugas kita klik lagi tambah, kemudian kita memilih pilihan assignment. Tugasnya misalnya tugas 1 ya, kemudian di sini ada instruksinya, jawablah pertanyaan berikut, atau misalnya kalau kita membuat pertanyaannya dalam Google Form, itu bisa dibuat dalam bentuk Google Form dan lain sebagainya. Kemudian karena di sini ada poinnya, maka bisa diberikan poin 100. Karena ini tugas, maka bisa diberikan poin maksimalnya 100. Kemudian kapan dikumpulnya? Ya misalnya kalau saya memberikan waktu sampai tanggal 10, terakhir kumpul sampai tanggal 10. Jadi setelah tanggal 11, 12, 13 dan seterusnya itu akan terbaca terlambat di aplikasi. Oke, kita klik oke. Kemudian masukkan topiknya kembali. Kita save. Oke, sekarang bagaimana? Soalnya sebenarnya bisa buat soal di sini ya. Misalnya soal 1, kemudian soal 2 dan seterusnya. Tapi kalau kita ingin membuatnya dalam bentuk Google Form, bisa juga. Kita tinggal klik lampiran, kita klik tanda gambar jepitan kertas. Oke, kita klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Akan muncul pilihan drive misalnya kalau soal kita disimpan di drive. Kemudian link misalnya kalau kita bikin lewat Google Form, itu kita pilih link, masukkan linknya di sini ya, masukkan linknya, kemudian klik add ya. Atau misalnya file dalam bentuk file yang kita simpan di laptop, itu klik file, kemudian cari filenya dan upload ya. Misalnya misalnya ini adalah file soal ya. Saya klik itu, kemudian kemudian akan muncul soalnya di bawah ini ya, di bawah sini. Kemudian kalau misalnya kita mau foto langsung, misalnya soalnya ada dalam buku, kita mau foto, tinggal pilih take foto. Atau kalau mau video, kita rekam langsung, itu bisa record video, atau pakai PDF bisa ya. Setelah itu, ini contoh ya, setelah soalnya kita masukkan ya, kita pilih lagi. Kalau misalnya mau langsung di post, terbuka.
Kalau soalnya langsung mau dipost ya pilih gambar pesawat. Kalau mau dischedulekan pilih lagi titik 3, pilih schedule jam 9, tanggal 9 jam 7.20 baru soal bisa diakses. Oke, kita klik schedule kembali. Kita klik schedule kembali. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Ya. Karena ini menurut saya belum teratur, jadi bisa seperti ini. Pertama, kalau kita mau merubah susunannya itu bisa klik ini, kemudian di drag di bawah naik, akan merubah posisinya. Maaf. Kemudian tugas misalnya paling bawah. Oke. Seperti itu. Kemudian materi misalnya setelah absen, kita klik, tekan ya, bukan diklik. Tekan materi, kemudian didorong ke posisi yang kita inginkan. Oke, sudah selesai. Pertemuan pertama sudah selesai. Bagaimana kalau kita ingin membuat pertemuan kedua? Begitu lagi selanjutnya, kita klik tanda tambah, kemudian jangan lupa pilih topik. Misalnya topik pertemuan 2. Kemudian materinya apa? Ya, silakan kemudian berikan add. Nah, topik pertemuan 2 sudah ada di sini. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita ingin membuat absen, klik lagi absennya. Maaf, klik absennya tadi di question, absen pertemuan 2. Absen pertemuan 2 tidak usah dinilai. Kemudian sekarang kita pilih topiknya kita masukkan topik pertemuan 2 ya, karena yang kita buat adalah pertemuan 2. Kemudian kita schedulekan misalnya hari apa. Nah, kita ganti di sini. Ya karena saya mengajar 1 kali dalam seminggu misalnya, ya otomatis pekan depan selanjutnya. Jamnya tetap sama. Kita pilih schedule. Oke, begitu selanjutnya Ustazah seterusnya sampai kita membuat pertemuan 16 atau berapapun pertemuan Ustazah. Kalau seperti ini tampilannya lebih mudah dimengerti oleh Ananda. Jadi untuk mengarahkan Ananda masuk jangan ke classroomnya. Kalau saya menyarankan jangan masuk ke stream. Karena di stream itu semua akan muncul, membuat bingung ya. Lebih baik mengarahkan Ananda untuk langsung masuk ke classwork-nya. Di stream ini tidak muncul postingan apa-apa karena yang di classwork ini sebenarnya belum aktif. Nanti tanggal 9 baru aktif. Kalau misalnya sudah tanggal 9, stream ini sudah terisi materi-materi pertemuan 1 ya. Seperti itu akan tampilannya. Jadi kalau saya disarankan Ananda untuk masuk ke classwork. Nanti di classwork diarahkan untuk memilih pertemuan keberapa. Nanti di dalam setiap pertemuan itu sudah ada absennya, materi, diskusi kelas, tugas, dan lain sebagainya. Oke, saya kira seperti itu Ustazah. Semoga ini memudahkan dan membantu. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada sesuatu yang masih ingin Ustazah ketahui, silakan mencari tutorial di YouTube untuk informasi yang lebih lengkap dan jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.